guys, kembali lagi di Celengan Drama. Di video kali ini, aku akan menceritakan alur film yang berjudul Rose is Land. Film ini berlatar belakang pada tahun 1968 dan diangkat dari sebuah kisah nyata. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Giorgio Ross. Saat itu, dia sedang mengajukan sebuah permohonan kepada Majelis Eropa mengenai sengketa antar negara. George meminta bantuan untuk bisa melegalkan bangunan yang dia buat di atas laut. Bisa dibilang, dia ingin membuat negaranya sendiri. Dia meminta bantuan itu karena bangunan yang ia dirikan akan dihancurkan oleh negaranya sendiri. Kemudian, kita dibawa kembali ke masa sebelumnya. Saat itu, George bersama dengan teman-temannya sedang merayakan kelulusannya. George sendiri adalah seorang arsitek, sedangkan teman yang berada di sampingnya itu bernama Maurizio. Dia adalah seorang ahli hukum. Saat berada di tempat itu, George bertemu dengan teman wanitanya bernama Gabriel. Dan ternyata dia adalah mantan kekasih dari George. Akibat dari putusnya hubungan mereka itu karena George tidak sengaja meledakkan TV di rumah Gabriel. Dan akibat dari ledakan itu, mata ayah Gabriel hampir buta. Tetapi di saat itu, George malah pergi tanpa meminta maaf kepada ayah Gabriel. Nah, karena kejadian itu, hubungan mereka menjadi tidak direstui. Setelah mereka ngobrol panjang lebar, George mengantarkan Gabriel pulang dengan menggunakan mobil yang dia buat sendiri. Tetapi saat di tengah jalan, mereka dihentikan oleh polisi karena mobil yang digunakannya itu tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Seperti tidak ada plat nomor ataupun spion. Lalu George ditilang oleh polisi tersebut. Di sini Gabriel mencoba untuk membelanya. Dan diketahui bahwa ternyata dia juga seorang ahli hukum. Tetapi saat itu George malah memprotes peraturan lalu lintas dan hukum yang berlaku di Italia, sehingga membuat mobilnya itu disita dan George juga ditahan di kantor polisi. Untungnya sang ayah datang dan membebaskannya. Saat George dan ayahnya dalam perjalanan pulang, George meminta untuk turun di suatu tempat. Ternyata George mendatangi Gabriel yang sedang mengajar di kelas. Dan saat itu Gabriel marah kepadanya. Karena tingkah lakunya semalam yang menentang hukum, George bisa terancam tidak mendapatkan gelar sebagai guru besar atau profesor yang akan dia dapatkan dalam beberapa bulan ini. Gabriel juga mengatakan bahwa George selalu melakukan apa saja tanpa mengikuti peraturan yang ada. Dan menurutnya, George lebih pantas membuat negaranya sendiri. George memang mempunyai sifat seperti itu. Tidak mau diatur dengan peraturan yang menurutnya salah. Dan juga dia mengatakan bahwa dia akan membuat negaranya sendiri. Singkat cerita, George bekerja sebagai seorang timer. Tetapi saat itu dia malah berfokus pada sebuah papan iklan yang ada di depannya. Akibat dari kecerobohannya itu, seorang pembalap menjadi terjatuh. Karena kesal, pembalap itu langsung memukulnya. Di sisi lain, terlihat Maurizio yang sedang membantu ayahnya untuk menyelesaikan permasalahan dengan kliennya. Kemudian George datang menemuinya. Dan saat itu dia mempunyai rencana untuk membuat sebuah bangunan di atas laut dengan tujuan agar dia bisa hidup bebas tanpa adanya peraturan. Maurizio sepertinya tertarik dengan rencana ayahnya. Dan saat itu Maurizio menyarankan agar mendirikan bangunan itu di luar zona teritorial. Karena pada zaman itu di luar zona teritorial, siapapun bisa dengan bebas menjelajahinya. Kemudian, mereka mempelajari cara mendirikan sebuah pondasi bangunan di dasar laut. Dan mereka mulai memperhitungkan biaya untuk mendirikan bangunan itu. Dan ternyata biayanya sangatlah besar. Singkat cerita, George menemukan sebuah ide untuk bisa mendirikan bangunan di atas laut dengan menggunakan pipa bekas milik ayah Maurizio. Mereka langsung membuat pondasi di dasar laut. Beberapa hari kemudian, pondasi bangunan itu sudah selesai dibuat dan siap untuk dibangun bangunan di atasnya. Tapi sebelum bangunan itu didirikan, mereka harus bisa mendapatkan air tawar untuk keperluannya nanti di sana. Ya nggak mungkin juga kan mereka minum air laut. Mereka lalu berencana untuk mengebor lautan. Setelah semuanya selesai, akhirnya mereka berhasil mendapatkan air tawar. Kemudian, George kembali memutuskan untuk tetap tinggal di sana. Tetapi pada malam harinya, terjadi badai di laut itu dan mengakibatkan ombak di laut menjadi tinggi. Saat itu, terlihat seorang pelaut yang bernama Petro tidak sengaja menemukan sebuah bangunan itu dan George juga sedang ada di sana. Pelaut itu ternyata nyasar karena kapal yang dia bawa terombang-ambing oleh ombak lautan. Lalu George pun membantunya dan Petro juga menjadi orang pertama yang datang di bangunan itu. Beberapa hari kemudian, datang seorang pria lain bernama Rudy Neumann. Saat itu, dia kehilangan kewarganegaraannya karena telah berkhianat ketika perang.
dan dia juga bekerja di kota Italia sebagai pelayan. Lalu ia memutuskan untuk menjadi warga di bangunan itu. Kemudian mereka mulai memberi nama di bangunan itu, dan mereka mulai menyebut bangunan itu sebagai sebuah pulau yang diberi nama Rhode Island. Nama Rose diambil dari nama George itu sendiri. Setelah itu, mereka mulai membangun beberapa fasilitas di atas bangunan itu. Para wisatawan pun mulai berdatangan, dan bangunan itu mulai dijadikan destinasi wisata. Di pulau buatan itu juga bebas dari aturan. Setiap orang yang datang di tempat itu bebas melakukan apa saja. Seluruh penjuru dunia juga mulai mengenal dan berdatangan di pulau buatan itu. Jadi, berdasarkan kisah nyata, pada masa itu pernah terjadi kerusuhan di Italia yang memakan banyak korban. Sementara orang-orang yang ada di pulau buatan itu malah selamat. Kemudian terdapat seorang wanita yang ternyata itu adalah teman dari Rudy. Wanita itu berniat untuk bergabung di pulau buatan itu dan dia dipekerjakan menjadi bartender di sana. Suatu hari, Gabriel datang ke pulau buatan itu untuk memberi kabar bahwa dia akan melakukan pernikahan dengan kekasihnya. Dan dia mengatakan bahwa pulau buatan yang didirikan George itu tidak bisa disebut sebagai pulau, dan menurutnya itu hanyalah sebuah klub diskotik saja. Malam harinya, George mempunyai rencana untuk menjadikan pulau itu sebagai sebuah negara atau pulau independen. Dan dia juga akan mengajukan permohonannya itu kepada PBB agar diakui secara internasional. Dan George pun mulai menyusun struktur jabatan untuk negara barunya itu. George sendiri akan menjadi presiden, sedangkan yang lainnya akan dijadikan sebagai menterinya. Keesokan harinya, George mulai mengajukan permohonannya kepada PBB, dan kemudian PBB langsung menghubungi menteri dalam negeri yang ada di Italia. Lalu pemerintahan Italia mengirim 2 orang agen untuk menilai kelayakan di pulau buatan itu. Saat ini, George menjadi bahan pembahasan di dalam parlemen Italia, sedangkan agen yang ditugaskan di sana sudah 2 hari tidak pulang. Pemerintahan Italia sudah mulai muak dengan kelakuan George dan pulau buatannya itu, dan juga memberikan pernyataan yang buruk terhadap pulau buatan itu di media massa. Di sisi lain, George kembali menemui ayahnya dan mengajak mereka untuk pindah ke warganegaraan, tetapi keluarganya tidak mau. Saat George akan kembali pulang ke pulau buatannya, George kembali bertemu dengan agen dari pemerintahan Italia. Mereka melakukan negosiasi dengan George dan juga menawarinya 2 buah klub di pesisir pantai yang akan menjadi miliknya. Tetapi dengan syarat, George harus membatalkan rencananya untuk membuat pulaunya itu sebagai sebuah negara. Saat itu, George tetap bersikeras dengan tujuannya dan menolak tawaran itu. George mulai membuat kartu identitas untuk warganya yang tinggal di pulau itu. Kemudian, Menteri Dalam Negeri di Italia mendapat banyak sekali surat dari warganya yang meminta untuk mengganti kewarganegaraannya ke Rhode Island. Di sisi lain, ayah George malah mendapat dampak buruk dari apa yang dilakukan oleh anaknya. Saat itu, sang ayah dipecat dari pekerjaannya. Padahal, kinerja dari ayahnya itu bisa dibilang sangat baik dan tidak pernah mempunyai masalah di dalam pekerjaannya. Ternyata saat pada musim hujan, pulau itu sepi pengunjung dan Maurizio memberikan ide untuk membangun atap di pulau buatan itu. Tetapi George dan yang lainnya tidak terlalu memikirkannya. Mereka justru sedang mempertimbangkan tawaran dari negara Italia yang akan diberikan kepadanya itu. Ternyata saat itu Maurizio tidak tahu tentang tawaran itu. Kemudian terlihat George yang kembali ke rumah ayahnya. Dia menceritakan tentang tawaran dari negara Italia itu. Saat itu sang ayah juga bercerita tentang pemecatannya dan sang ayah juga meminta untuk tidak menyetujui tawaran itu. Lalu George menemui Gabriel untuk memberikan saran. Gabriel memberikan saran agar George datang ke Majelis Eropa untuk mengajukan permohonannya atas legalisasi negaranya. Kemudian George pergi ke kantor polisi untuk mengambil kembali mobil buatannya yang saat itu sedang disita. Dan dia pergi menuju Majelis Eropa. Karena George mendatangi Majelis Eropa sendiri, pemerintah Italia langsung meneleponnya dan malah memarahinya. Saat itu, George juga dituduh sebagai pengkhianat, karena sebenarnya dia sudah diberikan izin untuk mendirikan bangunan di tengah laut. Pemerintahan Italia itu mulai geram dan berniat akan menghancurkan pulau buatan milik George. Akhirnya, George kembali ke pulaunya dan dia tidak melanjutkan persidangan itu untuk menyelamatkan pulaunya yang akan dihancurkan. Saat di dermaga, terlihat Gabriel datang menemui George dan dia malah ingin ikut dengannya. Sesampainya di pulau buatan itu, mereka berdua memutuskan untuk tetap tinggal di sana. Keesokannya, terlihat Rudy dan yang lainnya datang ke pulau buatan itu. Saat itu, kapal militer Italia sudah siap untuk menghancurkan pulau buatannya. Namun mereka semua berjejer untuk menghadangnya. Tembakan demi tembakan dilancarkan, tetapi tidak menurunkan semangat mereka bertahan.
Lalu pasukan penyergap dikerahkan untuk menangkap mereka semua. Dan saat itu mereka mulai diamankan. George mendengar suara ledakan yang ternyata pulaunya sudah dihancurkan. Harapan George kepada pulau itu sudah tiada dan film pun tamat.